Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Harga minyak dunia melonjak 10% di tengah memanasnya situasi Timur Tengah akibat agresi Zionis ke Iran. Pemirsa, kembali bersama saya di berita hari ini. Situasi geopolitik dunia kembali berada di titik paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan di Timur Tengah kini bukan lagi sekadar ancaman diplomatik atau perang retorika, melainkan telah memasuki fase yang berpotensi mengguncang ekonomi global secara nyata. Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia, setelah terjadinya serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Keputusan ini langsung memicu kepanikan pasar energi global dan membuat harga minyak melonjak tajam hingga mendekati level yang belum pernah terlihat sejak krisis energi dunia sebelumnya. Selat Hormuz bukanlah jalur laut biasa. Perairan sempit ini menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Teluk Oman, sekaligus jalur transit bagi hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Setiap harinya, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara produsen utama Timur Tengah melewati selat ini menuju pasar internasional. Ketika Iran memutuskan untuk menutup akses tersebut pada Sabtu, 28 Februari, dampaknya langsung terasa secara global. Armada tanker minyak dilaporkan menghentikan operasi, sejumlah kapal memilih menunggu di luar kawasan konflik, sementara perusahaan energi dunia mulai menghitung ulang risiko distribusi mereka. Langkah Iran disebut sebagai aksi balasan atas serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa ancaman kini berubah menjadi tindakan strategis yang berisiko memicu eskalasi konflik lebih luas. Penutupan Selat Hormuz dianggap sebagai sinyal kuat bahwa konflik tidak lagi terbatas pada operasi militer, tetapi telah merambah ke ranah ekonomi global. Para analis menilai, keputusan ini merupakan salah satu kartu tekanan paling kuat yang dimiliki Iran, mengingat ketergantungan dunia terhadap jalur energi tersebut masih sangat tinggi. Dampaknya langsung terasa di pasar minyak internasional. Harga minyak mentah melonjak drastis dan sempat menembus proyeksi lebih dari $200 Amerika Serikat per barel dalam perdagangan global. Lonjakan ini memicu kekhawatiran baru akan gelombang inflasi dunia, kenaikan harga bahan bakar, serta potensi perlambatan ekonomi di berbagai negara. Investor global bereaksi cepat, pasar saham di sejumlah kawasan mengalami tekanan, sementara negara-negara pengimpor energi mulai bersiap menghadapi kemungkinan krisis pasokan. Tidak hanya sektor energi, rantai distribusi global juga ikut terguncang. Banyak perusahaan pelayaran memilih menghentikan sementara perjalanan menuju kawasan Teluk Persia demi menghindari risiko keamanan. Asuransi kapal tanker melonjak tajam, biaya logistik meningkat, dan ketidakpastian mulai menyelimuti perdagangan internasional. Para pengamat menilai jika penutupan ini berlangsung lama, dampaknya bisa menyerupai krisis energi global yang pernah terjadi pada dekade sebelumnya. Bahkan berpotensi lebih besar karena kondisi ekonomi dunia saat ini masih dalam fase pemulihan. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia ikut memantau perkembangan dengan serius. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti berdampak langsung terhadap pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa stabilitas harga minyak sangat menentukan kondisi ekonomi nasional, mulai dari subsidi energi, harga transportasi, hingga daya beli masyarakat. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan melihat eskalasi konflik ke depan sambil menyiapkan langkah antisipasi. Salah satu strategi yang tengah dipertimbangkan adalah memperkuat kerjasama pasokan energi dari wilayah selain Timur Tengah guna mengurangi ketergantungan terhadap jalur yang kini berada dalam situasi konflik. Langkah diversifikasi energi dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik apabila ketegangan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Para ekonom memperingatkan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak tetap berisiko terkena dampak berlapis. Kenaikan harga minyak global biasanya diikuti lonjakan harga BBM, meningkatnya biaya produksi industri, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jika kondisi ini berlanjut,
Bukan tidak mungkin pemerintah harus mengambil kebijakan ekonomi ekstra untuk menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, dunia internasional kini menyoroti kemungkinan respons lanjutan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Penutupan Selat Hormuz dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu kepentingan ekonomi global secara luas. Sejumlah negara mulai menyerukan deeskalasi konflik dan membuka jalur diplomasi guna mencegah krisis energi dunia semakin memburuk. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda jelas bahwa ketegangan akan segera mereda. Situasi di kawasan Timur Tengah sendiri dilaporkan masih sangat dinamis. Aktivitas militer meningkat, patroli laut diperketat, dan kekhawatiran terhadap bentrokan lanjutan terus membayangi kawasan tersebut. Para analis keamanan menyebut bahwa Selat Hormuz kini menjadi titik paling sensitif di dunia, karena setiap insiden kecil saja berpotensi memicu reaksi berantai yang berdampak global. Banyak pihak menilai bahwa konflik kali ini bukan sekadar pertarungan militer, melainkan juga perang strategi ekonomi. Energi menjadi alat tekanan geopolitik yang sangat efektif, dan dunia kini kembali diingatkan betapa rentannya sistem ekonomi global terhadap konflik regional. Ketergantungan pada jalur energi tertentu membuat stabilitas dunia dapat terguncang hanya oleh satu keputusan strategis. Pemirsa, perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia tetap memiliki dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Harga energi, biaya transportasi, hingga harga kebutuhan pokok berpotensi ikut terpengaruh jika ketegangan terus meningkat. Dunia kini menunggu apakah jalur diplomasi mampu meredakan situasi atau justru konflik akan memasuki babak yang lebih berbahaya. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.